penjelasan Sayyidi Syekh tentang informasi yang beliau terima dari Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholawat Al-Fatih. Masih halaman 271 ya. 271 alinea bawah, baris kelima dari bawah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi tentang keutamaan sholawat Fatih. Nabi awalnya memberitahu kepada Syekh bahwa satu kali membaca sholawat Fatih itu nilainya seperti menghatam Al-Quran 6 kali. Menghatam Al-Quran 6 kali. Jadi sama dengan 6 kali baca Fatihah. Ya kan, satu kali Fatihah itu nilainya satu kali hatam. Kalau 6 kali baca Fatihah, 6 kali baca Fatihah berarti 6 kali hatam. Itu sama dengan kualitas membaca sholawat Fatih 1 kali. Atau sama dengan 18 kali baca kulhu. Kan gitu ya. 18 kali baca kulhu. Karena satu kali baca satu kali hatam Al-Quran itu nilainya 3 kali kulhu, kan gitu ya. Jadi 3 kali baca kulhu itu sama dengan 1 kali hatam Quran. Berarti kalau 6 kali hatam 18. 3 dikali 6 18. Nah, awalnya begitu. Kemudian pertemuan yang berikutnya Nabi memberi kabar baru tentang keutamaan membaca sholawat Al-Fatih, yaitu sama dengan bisiti mi'ati alfin, ya, bisiti mi'ati alfin, sama dengan 600.000 kali baca sholawat. 600.000 kali baca sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat sholawat tibil puluk dah ya, atau sholawat bin jolimin gitu, 600.000 kali baca sholawat itu nilainya menyamai baca sholawat Fatih 1 kali. Lalu pada puncaknya Nabi memberi kabar kepada Syekh tentang keutamaan sholawat Fatih. Yang kemarin nih, minggu lalu, yaitu ta'dilu min kulli tasbihin wa qa'afil qaun. Menyamai semua tasbih yang ada di alam semesta. Wa min kulli zikrin, dan semua zikir yang ada di alam semesta. Baik zikir manusia, zikir binatang, zikirnya tumbuh-tumbuhan, zikirnya bebatuan, zikirnya tetesan air, zikirnya para malaikat. Bukan hanya di langit pertama sampai ke-7, tapi di alam semesta. Wa min kulli du'ain, juga mendapatkan nilai dari semua doa. Baik doa yang besar maupun yang kecil. Bahkan wa minal qur'ani sittata alafi marratin, sama dengan 6.000 kali hatam Al-Quran. Sama dengan 6.000 kali hatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Ya kan, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita setiap hari, maka bacaan Al-Quran tersebut bernilai zikir.
Kan semua yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir namanya. Apapun, termasuk baca apa? Al-Quran. Nah, supaya jangan kita bingung nih, memahami persoalan pahala salawat fatih yang beraneka macam penjelasannya dari Nabi kepada Syekh, bahwa pertama kali Nabi menjelaskan kepada Syekh 1 kali membaca sholawat fatih, 6 kali khatam Al-Quran. Yang berikutnya Nabi menjelaskan lagi sama nilainya dengan 600.000 kali sholawat. Yang berikutnya sama dengan seluruh tasbih, seluruh zikir, seluruh doa-doa ya yang ada di alam semesta. Ini kok beda-beda penjelasannya, kan gitu ya. Nah, ini diberitahu oleh Syekh secara bertahap agar rohaniyah Syekh Ahmad siap untuk ngedengernya. Makanya penjelasannya dikasih yang kecil dulu. Makanya kan sampai pindah tuh Syekh Ahmad ya, baca salawat yang nilainya 70.000 kali Dalailul Khairat. Kata Nabi, tar dulu, Ane belum selesai ngejelasin. Iya, ini udah main pindah aja. Nabi belum selesai ngejelasin secara keseluruhan, ya. Karena sayangnya Nabi kepada Syekh, takut nanti menimbulkan fitnah di dalam dirinya, karena mendengar nilai yang sangat luar biasa. Syekh pindah baca sholawat yang jumlahnya sama dengan 70.000 kali khatam Dalailul Khairat. Makanya ditegur sama Nabi. Balik lagi sama sholawat fatih. Emang ngapa ente pindah? Habis gedean ini pahalanya. Tar dulu gitu. Anda belum selesai ngejelasin. Nah, jadi bertahap. Ya samalah kayak pegawai kerja langsung gaji 15 juta gitu kan, enggak? Iya kan? Ya, apalagi masa percobaan kan gitu ya. Paling dapat duit makan doang. Terus tahun, 2 tahun kan gitu bah ya, naik. Apalagi memang kerjaannya bagus dan dia sudah mulai mencintai pekerjaannya. Nah, ini ada bonus-bonus yang mungkin bisa jadi lebih besar dari gaji yang dia terima setiap bulan. Nah, tujuannya biar dia nggak kaget. Terus, nah begitu pula hanya dengan Nabi. Ketika Nabi memberitahu kepada Syekh Ahmad fadilah sholawat fatih secara bertahap, tujuannya agar rohaniyah Syekh Ahmad ini siap untuk menerima sesuatu yang kelak akan disampaikan oleh Nabi tentang hakikat yang sebenarnya dari sholawat al-fatih. Ya sama kayak kita, makanya dilarang. Walaupun kita udah tahu, kan Anda pernah ngasih fotokopian tentang fadilah sholawat fatih ya, dari yang paling kecil sampai yang paling luar biasa gitu kan, udah pernah lagi. Anda kasih fotokopian. Nah, terus ada ikhwan nih yang fotokopi ngasih kepada seseorang yang baru tumben kenal sholawat fatih. Akhirnya bukannya ngamalin malah ngeledek. Apaan nih begini gitu ya. Kan di akhirnya ada tuh, seandainya ada 100.000 bangsa. Setiap bangsa memiliki 100.000 penduduk. Yang setiap penduduknya memiliki umur 100.000 tahun. Umur 100.000 tahun digunakan beribadah 100.000 tahun. Bukan 10 tahun, 100.000 tahun. Itu dijumlah semuanya belum menyamai pahala salawat fatih 1 kali. Nah, ketika ngelihat itu, yang nggak biasa main miliaran kaget. Ya, dia biasa main recehan. Ya, kayak tukang minta-minta nih biasa nerima sumbangan dari orang 2.000, 1.000, paling gede banget 10.000.
gitu. Nah ini 20 juta kalau nggak pingsan di tempat gitu ya. Nah, sekali nerima miliaran, mungkin dia nggak bisa pulang kali, mati di tempat itu orang. Rohaniahnya nggak siap. Ketika dia belum terbiasa menerima hal-hal yang besar, tiba-tiba disodorin sesuatu yang besar. Nah, itu nanti rohaniahnya nggak siap. Nah begitu pula dengan Syekh Ahmad. Nah, Syekh Ahmad dikasih nih, biar nggak jadi fitnah. Terus saja secara bertahap. Oh nanti pada puncaknya lama dakhala fil ukul, ya sampai pada tahapan yang nggak bisa diterima sama akal. Oh ya, bahkan tidak ada satu amalan yang sampai pada batasan haram untuk dijelaskan kecuali sholawat fatih. Tidak ada satu amalan yang sampai pada batasan haram untuk dijelaskan kecuali apa? Sholawat fatih. Nah gitu. Nah, jadi Nabi memberi kabar kepada Syekh secara bertahap, biar nggak jadi fitnah. Ya nggak jadi apa? Nggak jadi fitnah. Nah, makanya bagi kita nih yang keyakinannya sudah alhamdulillah tentang sholawat fatih, kopian itu simpen. Kalau ada orang baru nih, kita ajak untuk ngamalin sholawat fatih, lalu dia bertanya, pahalanya gimana nih? Baca sholawat ini, dah pahalanya mati bawa iman. Oh, itu sih biasa kan gitu ya. Timbang mati bawa iman itu apa? Biasa mandawama bi sholatil fatih walau marrotan wahidah kulla yaumin yamutu alal iman. Siapa yang rutin baca sholawat fatih setiap hari satu kali, itu dijamin matinya bawa iman. Udah itu aja dulu. Wah, enak nih, mati bawa iman gitu ya. Taruh. Nah, jadi siapkan dulu rohaninya, karena dia nggak biasa main miliaran, nggak biasa main apa? Miliaran. Ya kayak ceritaannya dulu, mamangnya istri tuh, mamang jauh sih, orang Depok. Nah, dia bawa jualan tuh ikan kalau nggak salah ke rumah, ikan kering. Nah, karena dia juga tukang ngaji nih, mamang, dia ngasih lembaran tuh, Tali. Ente udah tahu nggak salawat ini nih? Salawat apa emang? Nih, wah, emang ya ini, ya, emang sengaja tuh dakwah juga dia sambil dagang gitu ya. Tuh, ini gede ini pahalanya, gede, ya. Ini anda dapat dari Habib apa gitu dibilang tuh. Ya anda nggak tapi openin itu ya Habib apa gitu. Ini gede pahalanya. Pahalanya berapa? Ini sama seperti baca salawat 10 kali. Jadi baca salawat ini nilainya sama dengan baca salawat 10 kali. Gede juga mangnya iya. Nggak ada lagi nih salawat yang gede kayak gini. Udah setelah itu ngobrol. Apa pengen pulang? Mang, kita pengen tuker hadiah nih. Gitu. Saya juga dapat dari guru saya. Apaan? Salawat? Ya salawat juga. Mane-mane katanya. Nah, kita ambil salawat fatih. Perasaan gue pernah denger nih salawat fatih. Man gue nggak hafal katanya. Ini pahalanya berapa nih? 600.000 kali sholawat mamang itu. Gue bawa tuh. Jadi dia bawa recian ke rumah, saya kasih miliaran bawa pulang. Oh. Dapat duit juga kan gitu ya. Ini pahalanya 600.000 kali sholawat yang mamang bawa tuh. Ini bener-bener deh, gitu ya. Dia nggak ke rumah lagi, dia tahu dibaca PKK itu ya. Ya aturan sih yang dikit-dikit dulu ya. Ya, habis ini nantangin sih. Nantangin. Tadinya saya pengen ngejelasin sama seperti 6 kali hatam Quran gitu. Men karena dia nantangin duluan, udah langsung aja saya kasih yang pahalanya gede. 600.000 kali salawat yang mamang bawa. Terserah mau terima PKK. Ya begitu ya. Nah, ini supaya kita nggak bingung kok beda-beda sih penjelasannya. Nah, ini sengaja
dijelaskan secara bertahap oleh Nabi kepada Syekh biar tidak menimbulkan fitnah. Agar jangan menimbulkan apa ya? Fitnah. Jadi kecil dulu, ntar pertemuan yang berikutnya lagi dikasih lagi yang rada gedean dikit. Syekh Ahmad juga udah mulai nerima, terus aja. Ya mungkin bagi Syekh Ahmad nggak masalah, karena rohaniahnya sudah siap. Cuman buat ngejelasin nama yang lain itu yang bermasalah. Syekh Ahmad mungkin nggak bermasalah kalau Nabi kasih penjelasan yang paling gede sekalipun. Cuman masalahnya buat ngejelasin ke orang lain ini yang bingung. Paham ya? Gitu. Ada kan Syekh Ahmad kan punya murid. Nah, dia bingung buat ngejelasinnya kalau Nabi langsung memberitahu hal-hal yang luar biasa tentang sholawat al-fatih. Nah, jadi akhirnya pada pertemuan yang kedua kalinya Nabi ngasih tahu kepada Syekh bahwa satu kali membaca sholawat al-fatih itu sama menyamai dari setiap tasbih, setiap zikir, setiap doa, ya termasuk setiap orang yang membaca Al-Quran ya di alam semesta ini 6.000 kali. 6.000 kali. Jadi semua doa, semua zikir, semua tasbih, semua bacaan Al-Quran yang ada di alam semesta ini dikali 6.000 kali gitu. Wa min jumlatil ad'iyah doa usaifi, dan termasuk doa yaitu doa saifi, artinya hizib saifi. Jadi artinya kita baca sholawat fatih itu sudah dapat pahala orang baca hizib saifi, karena hizib saifi kan termasuk doa. Gitu. Misalnya Bapak baca hizib saifi nih, ya, Bang Oji baca sholawat fatih, Bang Oji dapat pahala hizib saifi yang dibaca sama Bapak Dadang. Dikali 6.000 lagi. Ini sekalian nggak kelar. Nah, ini dikali berapa ya? 6.000. Ada kelompok majelis zikir yang baca Rotibul Haddad. Misalnya taruhlah ada 50 orang. Semuanya baca Rotibul Haddad. 50 orang dikali 6.000. Jadi kita baca salawat fatih dapat pahala, orang baca Rotibul Haddad 50 orang dikali 6.000. Itu baru satu tempat. Belum di tempat yang lain, belum di tempat yang lain, dan seterusnya. Orang pada hatam Quran, kita dapat 6.000 kali hatam Quran yang dibaca oleh setiap orang. Itu disebabkan karena kita membaca sholawat al-fatih. Fafil marratil wahidati minhu sawabu saumi ramadhana wa qiyami lailatil qadri wa ibadati sanatin. Dalam satu kali baca hizib saifi itu mendapatkan pahala seperti puasa di bulan Ramadan, seperti pahala melaksanakan sholat sunnah pada malam Lailatul Qadar. Wa ibadati sanatin, juga mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Jadi pahalanya baca hizib saifi nilainya sama dengan pahala yang didapat oleh orang puasa 1 bulan Ramadan, didapat pula oleh orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dan juga mendapatkan pahala seperti beribadah 1 tahun. Wa suratul qadri mithluhu fi thawab. Padahal baca surah Al-Qadar itu sendiri sama pahalanya kayak hizib saifi. Makanya berhenti kan baca hizib saifi. Habis udah tahu Lailatul Qadar baca pahalanya sama kayak hizib saifi. Ini kalau ngejar pahala, ngejar apa ya? Pahala. Baca hizib saifinya berhenti karena pahalanya sama dengan orang yang baca surah Al-Qadar. Jadi berhenti dong nih, ya terus.
pahala doang. Ya. Ya, jadi baca surah Al-Qadar, itu pahalanya sama dengan pahala yang didapat bagi orang yang membaca hizib saifi. Kama akhbara bihi Sayyiduna radhiyallahu anhu, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an yang beliau terima an Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamu minas saifi du'a yaman azharal jamil. Lebih gede dari pahala baca hizib saifi yaitu baca doa yaman azharal jamil. Ya, tambah nggak diamalin aja nih. Ya dipres. Jadi baca saifi misalnya setengah jam dah misalnya gitu ya. Nah, udah. Karena waktunya cekat, ya udah. Baca apa ya? Surah Al-Qadar sekali, doa yaman azharal jamil sekali. Udah. Itu nilainya lebih gede dari baca hizib saifi. Qala rawi, berkata perawi hadis. Karena doa yaman azharal jamil ini hadis yang diterima oleh Nabi saat beliau masih hidup. Dan doa ini tertulis dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Ja'a bihi Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Ataituka bi hadiyatin." Aku mendatangimu bawa hadiah. Qala wa matil kal hadiah. Nabi bertanya, hadiah apaan ya itu Jibril? Pada karohada doa. Lalu malaikat Jibril pun ngebacain doa ini. Doa apa? Yaman. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ma sawabu man qara'a hadzal du'a? Apa pahala dari orang yang membaca doa ini, doa Yaman? Ya. Boleh nggak nanya pahala? Boleh, Nabi aja nanya. Ya. Ini kan ada orang yang sok, kita mah ibadah jangan ngarepin pahala. Orang Nabi aja nanya kok. Boleh. Udah nggak doyan pahala deh. Nggak boleh ngomongin pahala. Nabi aja nanya kok. Pahalanya apa ya Jibril? Qala lahu Jibril. Maka menjawab malaikat Jibril, menjelaskan kepada Nabi, lawijtama'at malaikatu sabi samawatin. Apabila malaikat 7 lapis langit ijtama'at berkumpul ala ayyasibuhu untuk menjelaskan fadilah pahala yang Allah berikan kepada pembaca doa yaman azharal jamil mawasofuhu ila yaumil qiyamah. Mereka nggak sanggup untuk menjelaskan nilai pahalanya sampai hari kiamat. Ini malaikat di 7 lapis langit. Itu kita nggak tahu dah jumlahnya berapa miliar gitu ya, berapa triliun. Hanya Allah yang tahu. Dikasih tugas oleh Allah, nih, jelasin, gambarkan, hitung pahala bagi mereka yang membaca doa yaman azharal jamil. Dihitung sama malaikat. Tahun 2025 belum kelar juga tuh. Terus sampai Nabi Isa turun belum kelar juga. Nah, sampai tibanya hari kiamat. Nah, udah kiamat aja gitu ya. Nah, kita ngitung belum kelar ini. Tuh. Makanya kalau ziarah kubur nih Babah jangan lupa baca apa? Doa yaman azharal jamil. Kalau nggak hafal bawa contekan. Hafal, alhamdulillah. Di luar kepala ya. Baca. Ini setelah saya tahu nih fadilah doa yaman azharal jamil, dicatat pahalanya sampai hari kiamat. Udah, ziarah kubur baca ini aja. Nah, kita pulang pahalanya belum kelar dihitung. Kita baca nih pulang dah. Itu malaikat lebih ngitung aja, bikin kerjaan gua aja nih gitu ya.
Sampai apa tuh? Sampai kiamat. Ya untungnya sih malaikat nggak punya nafsu, jadi nggak pakai capek. Ngitung-ngitung aja. Nah, ini namanya bayaran abadi. Bayaran apa ya? Abadi. Jadi sejak dibaca terus sampai hari kiamat. Ya, itu ngitung pahalanya belum kelar-kelar malaikat. Itu kalau dihadiahkan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, waduh, ya. Itu ibarat orang yang tiap hari dikirimin duit segepok itu. Kirim lagi. Yang kemarin belum habis, kirim lagi gitu. Terus aja. Yang kemarin masih ada nih, kirim lagi gitu. Karetnya belum putus kan gitu. Kirim lagi. Begitulah kira-kira. Nah ini berkat jasanya Sayyidi Syekh ya. Kalau beliau nggak kasih tahu kita nggak tahu ini. Dikasih tahu. Ya biar kita nih pengamal torekohnya ikut mendapatkan berbagai macam keuntungan yang besar. Ini bisa untuk diamalkan secara pribadi, juga bisa dihadiahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Jadi tamsilnya kalau kita sebagai anak ngasih doa Yaman Adharul Jamil buat orang tua yang meninggal dunia, ini tamsilnya nih, ya kita datang nih hari Minggu ngasih duit segepok. Besok kita datang lagi kasih lagi segepok. Kata emak kita yang kemarin belum habis, pakai aja deh, habis-habisin gitu ya. Udah tiap hari tuh, tiap hari sampai hari kiamat. Gitu. Kalau diibaratkan duit, aduh pesantren cepat rapi ini. Man bukan duit sih. Ya, kita udah tinggal di sono nih Bang nih. Ya uncang-uncang kaki. Pakai singkong aja gitu ya. Habis duit banyak kan, mau ngapain lagi? Wa kullu wahidin yasifu ma la yasifuhul akharu. Setiap seorang malaikat nggak ngitung apa yang dihitung sama malaikat yang lain. Jadi malaikat yang tinggal di 7 lapis langit ngitung pahala doa Yaman Adharul Jamil, yang hitungan mereka beda-beda. Malaikat yang satu itu hitungannya beda sama malaikat yang lain. Nah kalau 7 lapis langit, berapa triliun malaikat itu? Setiap malaikat memiliki hitungan yang berbeda-beda. Fala yaqdiruna alaih, tetap mereka nggak sanggup juga. Ya, sampai datangnya hari apa? Kiamat. Wa min jumlati dzalika, dan termasuk fadilah dari doa Yaman Adharul Jamil tadi, annallaha yaqulu fihi, bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi tentang pahala doa Yaman Adharul Jamil. Kata Allah, u'tihi minas sawabi bi'adadi ma khalaqtu fi sab'i samawat. Aku berikan kepada pembacanya berupa pahala sebilangan makhluk yang aku ciptakan di 7 lapis langit. Jadi aku kasih pahala hasanat kebaikan sebilangan makhluk yang ada di 7 lapis langit. Wa fil jannati wan nar, juga makhluk yang ada di surga dan ada di neraka dari malaikat-malaikat zabaniyah dan malaikat-malaikat rahmat yang berada di surga. Wa fil arsy, juga malaikat yang ada di arsy Allah. Wa fil kursi, juga malaikat yang ada di kursi singgasana kekuasaannya Allah. Wa adadal qatri wal matari wal bihar, juga sebilangan tetesan air. Wal matar, juga tetesan air hujan. Wal bihar, juga tetesan air di laut. Wa adadal hasa war ramli, juga sebilangan kerikil dan pasir yang ada di atas permukaan bumi. Nah, itu fadilah doa Yaman Adharul Jamil yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi. Kalau tadi kan dijelaskan oleh malaikat Jibril ketika Nabi tanya, apa pahalanya ya Jibril? Nah, Jibril menjelaskan seandainya ada malaikat yang tinggal di 7 lapis langit,
menggambarkan tentang fadilah doa yaman al-dhaharul jamil, mereka nggak sanggup menghitungnya sampai hari kiamat. Itu penjelasan malaikat Jibril. Kalau penjelasan Allah dalam hadis qudsi, diberikan pahala kepada pembacanya sebilangan makhluk yang ada di 7 lapis langit, makhluk yang ada di surga dan di neraka, makhluk yang ada di arsy dan kursi singgasana Allah, juga sebilangan tetesan air hujan, tetesan air di seluruh dunia, dan tetesan air laut, dan sejumlah kerikil dan pasir. Jangan dipikirin, jangan. Emang kalau nggak biasa main miliaran begini gitu ya? Apa iya gitu? Oh iya, betul. Nah, ini tumben bener nih. Kita pusing memahaminya karena kita masih di dunia. Ntar nih pada saat kita meninggal dunia, tinggal di alam yang lebih luas, ya, ini bisa kita pahami. Apalagi pada saat kita tinggal di negeri yang maha luas, yaitu negeri akhirat. Ini persoalan yang nggak aneh gitu. Ya, karena rohaniah kita memang udah dipersiapkan oleh Allah dan akan terus dirubah di setiap tahapan-tahapan kehidupan. Ya samalah kayak misalnya ada seorang anak taruhlah umur 5 tahun lah, dikasih penjelasan dikasih kemampuan untuk bisa berdialog dengan bayi yang ada di perut. Yang bayi yang ada apa? Di perut. Kamu makanannya apa, Dek? Ya, saya mah tergantung yang dimakan sama ibu. Itu juga res-resannya. Ya, ibu minum susu, maka saripati susu saya makan. Ibu makan nasi uduk, maka saripati nasi uduk ya buat saya juga sedikit. Ibu makan jengkol, makan pete gitu ya, sambal goang. Saya juga dapat. Kesian ya, kalau saya mah ada es krim gitu ya, segala macam tuh yang bayi tuh dengerin aja. Emang ada makanan begituan gitu. Kenapa si bayi yang masih di perut nggak mengerti tentang beragam variasi makanan yang dimakan sama bocah umur 5 tahun? Karena dia belum berpindah alam. Paham ya? Begitu pula halnya dengan kita. Kita bingung memahami persoalan ini karena masih di dunia. Ya, indera kita, akal kita masih terlalu sempit. Masih terlalu dangkal untuk memahami luasnya rahmat Allah di kehidupan berikutnya. Tapi nanti setelah kita pindah alam baru ngerti. Gitu. Paham ya? Ya makanya penjelasan tentang nilai pahala yang hampir sulit dipahami oleh akal, itu biasanya didapat oleh para wali secara yaqodoh dari Nabi. Kok penjelasan ini tidak dijelaskan oleh Nabi saat beliau masih ada? Nah, tadi sama. Karena rohaniah Nabi pun terhalang oleh materi keduniaan. Ketika Nabi sudah pindah ke alam ruhamat, yaitu alam barzah, disitulah Allah mencurahkan ilmu yang belum pernah didapat oleh Nabi saat Nabi masih berada di dunia. Cuman karena kita nggak punya sinyal, nggak tahu. Kalau wali-wali gede, punya sinyalnya. Jadi dikasih tahu sama Nabi. Terus ketika dikasih tahu sama Nabi tentang nilai pahala yang sudah Nabi ketahui di alam rahmat, lalu wali-wali besar menceritakannya kepada kita. Nah, kita malah nggak melongo. Ya sama kayak calon bayi yang bingung ketika diceritain ya sama abangnya yang umur 5 tahun tentang beragam makanan yang ada dalam kehidupan berikut. Paling kata abangnya, makanya buruan keluar kan gitu ya. Di sini ada kembang api gitu ya. Ada petasan. Ini perut mana ada.
Dia makan nggak bisa mesen, tergantung mau emaknya kan. Ya. Apa yang diinginkan emaknya, dia pun menikmatinya. Kalau enggak, ya enggak. Jadi alam yang begitu sangat sempit. Nah, itulah tamsil. Ya, tamsil. Nah, jadi udah nggak usah dipikirin, yakinin. Ya. Saya nggak paham, sama saya nggak paham. Ya, karena kita masih di mana? Di dunia. Nanti pada saat kita meninggalkan kehidupan dunia, baru tuh. Ya, akal kita disempurnakan oleh Allah untuk bisa memahami semua itu. Wa min jumlatihi Wa min jumlatiha aidon, dan termasuk sejumlah pahala dari doa yaman azharul jamil pula. Annallaha ta'ala yu'tihi thawaba jami'il khalaiqi. Allah memberikan kepada pembacanya pahala dari seluruh makhluk. Pahala dari seluruh makhluk. Ini lebih gede dari doa Rabbul A'mal. Oh, ya, lebih gede dari doa Rabbul A'mal. Rabbul A'mal hanya sekelas dunia. Ini semua makhluk. Dikasih pahala seperti pahala yang didapat oleh seluruh makhluk. Wa min jumlatiha aidon, dan termasuk sejumlah pahala dari doa yaman azharul jamil pula. Annallaha ta'ala yu'tihi thawaba sab'ina nabiyan. Allah akan memberikan kepada pembacanya pahala seperti yang didapat oleh 70 orang nabi. Kulluhum ballagur risalah ila ghairi dzalik. Yang 70 orang nabi tersebut, semua mereka menyampaikan risalah. Artinya nabi yang sudah mencapai tingkat rasul, ya kan, menyampaikan risalah. Nabi yang sudah diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi kesimpulannya, Allah akan memberikan pahala kepada pembaca doa yaman azharul jamil seperti pahala yang didapat oleh 70 orang rasul, gitu deh. Singkatnya begitu. Seorang nabi yang telah menyampaikan dakwah risalah. Yang dimaksud di sini adalah rasul. Ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa hadza hadisun sahihun sabitun fi sahifati Amr bin Syu'aib. Hadis ini sahih. Juga terdapat di dalam sahifah lembaran dari Sayyidina Amr bin Syu'aib yang beliau terima dari bapaknya, beliau terima dari kakeknya, dan kakeknya menerima penjelasan ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajadduhu huwa Abdullah bin Amr bin As. Nah, yang dimaksud dengan kakeknya di sini adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Ini Amr bin As jubirnya Sayyidina Muawiyah dalam perang Siffin. Ini beliau seorang orator ulung. Tadinya musyrik, kemudian dapat hidayah. Dan beliau ini sangat diandelin sama Nabi. Kalau Nabi butuh seorang juru bicara, ya, untuk Nabi utus ke satu kabilah. Ini Amr bin As. Ini lihai dalam berbicara tuh, lihai gitu. Ya, lihai. Jadi tidak semua sahabat itu ahli ibadah, enggak. Ya, masing-masing gitu ya. Ada yang ahli strategi perang kayak siapa tuh? Khalid bin Walid. Ada. Jadi macam-macam. Masing-masing menempati posisinya sebagai pejuang yang berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang orator. Amr bin As. Nah, ini punya anak namanya Abdullah, gitu ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr bin As menerima penjelasan ini langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau min akabiri sahabah radhiyallahu an. Beliau termasuk pembesar para sahabat, artinya termasuk sahabat besar lah ya. Abdullah bin Amr. Ya, jasa-jasanya banyak untuk Islam. Shahahul Hakimu. Imam Hakim pun mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mustadrak. Wa qala, Imam Hakim berkomentar, ruwatuhu kulluhum madaniyun.
Perawi hadis ini kebanyakan sahabat-sahabat Madinah. Sahabat-sahabat Nabi yang masih tinggal di mana? Di Madinah. Intaha, selesai. Ma'amla'ahu alaina syekhuna radhiyallahu an min hibdihi wa lafzihi. Selesailah apa yang telah diimlakan kepada kami, kata Syekh Ali Harazim nih sebagai pengarang kitab, oleh Syekh kami, yaitu Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, untuk dihafal dan dibaca. Nah, jadi diapalin atau diamalkan gitu ya. Doa Yaman Adharul Jamil. Ah gitu. Masih kuat ya? Masih kuat nerimanya ya. Ini lanjut nih. Ini lebih parah lagi nih. Siapin rohani babah ya. Ya, jangan pakai akal dunia tuh. Kata babah jangan pakai akal dunia. Nah, ini yang nggak sanggup angkat tangan ya. Set nyerah, saya nyerah. Bangun dah cuci muka tuh. Ya ini semuanya harus diyakini dengan iman. Jangan dipahami dengan akal. Karena akal manusia sangat terbatas. Summa qala Sayyiduna radhiyallahu an. Kemudian Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an berkata, wa amma salatil fatih lima ughliqa. Adapun salawat fatih lima ughliqa. Fa inni sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam anha. Sesungguhnya aku pernah bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salawat fatih. Fa akhbarani awalan. Beliau memberitahu kepadaku mula-mula annaha bisitti mi'ati alfi sholatin. Salawat fatih itu nilainya sama dengan 600.000 kali salawat biasa. Satu kali baca salawat fatih nilainya sama dengan siti mi'ati alfin. Situn itu 6, mi'ah 100, alfi 1000. Jadi 600.000 gitu ya. Jadi 600.000 kali salawat biasa. Ketika mendapatkan penjelasan itu, fakultu lahu. Aku bertanya kepada beliau, kata Syekh. Hal fi jami'i tilka salawati ajru man shalla bi sholatin mufradatin? Apakah pada semua salawat itu, artinya 600.000 kali salawat itu, pahala yang didapat oleh orang yang baca salawat fatih sekali? Jadi baca salawat fatih sekali nilainya sama dengan baca salawat 600.000 kali. Lalu Syekh bertanya, apakah pada semua salawat yang 600.000 itu semua didapat pahalanya oleh orang yang baca salawat fatih satu kali? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjawab, na'am, iya. Yahsulu fi kulli marratin minha ajru man shalla bi sitti mi'ati alfi sholatin mufradatin. Ya, dia akan mendapatkan pada setiap satu kali baca salawat al-fatih pahala orang yang membaca salawat 600.000 kali. Paham ya? Jadi satu kali baca salawat fatih itu menyamai pahala orang yang baca 600.000 kali. Itu berapa bulan itu ya, 600.000 ya. Wah, luar biasa nih. Kemudian wasa'altuhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya lagi kepada Nabi, hal yakumu min hatairun wahidun alal haddil madhkur fil hadis likulli salatin? Apakah menyamai salawat fatih itu dengan seekor burung yang batasan pahalanya itu dijelaskan di dalam hadis bagi setiap salawat? Maksudnya wahwa ta'irul ladzi lahu sab'una alfa janahin ila akhiril hadis, yaitu burung yang memiliki 70.000 sayap.
Ya, sebagaimana dijelaskan dalam akhir hadis. Artinya, apakah membaca shalawat fatih 1 kali, membaca shalawat fatih 1 kali, menyamai pahala yang Allah berikan kepada seorang yang membaca shalawat, yang shalawat tersebut Allah ciptakan burung, yang burung tersebut memiliki 70.000 sayap, yang setiap sayapnya bertasbih. Nah gitu ya, bertasbih ya. Jadi 1 kali shalawat fatih Allah ciptakan seekor burung, yang burung tersebut memiliki 70.000 sayap, yang setiap sayapnya itu bertasbih kepada Allah, yang tasbihnya pahalanya diberikan kepada orang yang baca shalawat fatih. Apa seperti itu? Kata Syekh Ahmad. Atau yaqumu minha fi kulli marratin siti mi'ati alfi ta'irin ala tilkal sifah. Atau shalawat fatih itu menempati setiap 1 kali baca itu 600.000 burung, bukan 1 burung, 600.000 burung, sesuai dengan sifat yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Wa thawabu tasbihihim lil musolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setiap sayapnya itu bertasbih, yang tasbihnya itu pahalanya diberikan kepada orang yang baca salawat. Apa seperti itu penjelasannya, kata Nabi, kata Syekh Ahmad. Jadi gini, Syekh Ahmad bertanya, ya Rasulullah, engkau di dalam hadis pernah menjelaskan, paham ya? Engkau di dalam hadis pernah bilang, pernah bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, ini hadis umum nih ya, hadis umum. Siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka salawatnya itu aku ciptakan seekor burung, yang burung tersebut memiliki 70.000 sayap, yang setiap sayapnya bertasbih kepada Allah, yang pahala tasbihnya buat mereka yang bersalawat. Paham ya? Apa begitu penjelasannya? Kata Syekh Ahmad. Atau 1 kali baca salawat fatih itu Allah ciptakan, kan pahalanya 600.000 kali salawat. 1 kali baca salawat fatih nilainya 600.000 kali salawat biasa. Nah, karena 600.000 kali salawat, maka Allah ciptakan 600.000 burung. Bukan 1 burung, tapi 600.000 burung, yang setiap burungnya punya 70.000 sayap, yang setiap sayapnya bertasbih kepada Allah, yang pahala tasbihnya untuk orang yang membaca shalawat fatih. Apa begitu penjelasannya? Mana yang benar nih, kata Syekh Ahmad? Hah? Nabi belum jawab, udah jawab. Sabar. Hah? Iya gitu, benar. Iya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, bal yaqumu minha fi kulli marratin sitimi'ati alfi ta'irin ala tilka sifah. Bahkan menduduki pahala dari salawat fatih pada setiap 1 kalinya itu 600.000 ekor burung. Jadi kalau salawat biasa 1 kali baca, Allah ciptakan seekor burung. Paham ya? Yang seekor burungnya itu punya 70.000 sayap. Tapi kalau baca salawat fatih, Allah ciptakan 600.000 ekor burung, yang setiap burungnya punya 70.000 sayap, yang setiap sayapnya bertasbih kepada Allah, yang pahalanya diberikan kepada orang yang membaca salawat al-fatih. Fi kulli marratin, arti setiap 1 kali baca salawat fatih gitu. Jadi hitungannya salawat fatih nilainya 600.000 kali salawat. 1 kali salawat Allah ciptakan burung yang punya sayap 70.000
Berarti 600.000 kali 70.000. 42 miliar. Iya betul ya. Jadi 42 miliar kali tasbih. Wow. 42 miliar. Itu salawat fatih yang dibaca oleh orang biasa. Kalau dibaca sama ikhwan talqin, itu setiap kebaikannya, setiap amal baiknya dilipat gandakan berapa? Ikhwan? 100.000 kali lipat. Udah kan udah pernah dikasih penjelasannya. Jadi semua kebaikan, amal ibadah yang dilakukan oleh ikhwan thariqah ini dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ini kualitas Masjidil Haram. Kualitas Masjidil Haram. Berarti kalau orang biasa nih, ya, orang biasa yang belum ikhwan, ya, iya 42 M gitu ya. Kalau ikhwan 42 miliar dikali 100.000. Berapa itu? Lebih kali triliun, biliun. Iya biliun. Nah, jadi 4,2 biliun gitu ya. 4,2 biliun. Ntar hitung aja deh ya. Ya hitung aja. Sekitar 4,2 biliun tasbih. Itu dikasih umur 1000 tahun aja nggak kelar itu. Ya, dikasih umur 1000 tahun baca 4,2 biliun. Wallah, habis dah waktunya. Ya. Nah, tapi baca salawat fatih 1 kali. Masih sanggup? Lanjut ya. Summa qala radhiyallahu an. Kemudian berkata lagi Syekh, fasa'altuhu sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadisin, tentang sebuah hadis, inna sholata alaihi sallallahu alaihi wasallam marrotan, bahwa membaca salawat kepada Nabi 1 kali ta'dilu thawaba arba'imi'ati ghazwatin, menyamai nilai seperti pahala 400 kali perang. Hadisnya hadis umum loh. Bukan hadis thariqah ini, bukan hadis hakikat. Ini hadisnya hadis apa? Umum. 1 kali baca salawat nilainya sama dengan 400 kali perang. Kullu ghazwatin, setiap 1 kali perang, ta'dilu arba'imi'ati hijjatin, menyamai 400 kali haji. 1 kali baca salawat nilainya 400 kali perang. Kita sekali aja belum. EPI perang nggak jadi. Malah ganti nama. Belum perang diganti nama aja. 400 kali apa ya? Perang. 1 kali perang nilainya 400 kali haji. Paling baik itu sekali ya haji. Ini 400 kali haji, 1 kali perang. Syekh Ahmad bertanya, ahwa sahihun amla? Ya Rasulullah, maaf, bukannya nggak percaya, ini hadis sahih apa enggak? Ini langsung nanya ke sumbernya nih. Ya. Nggak pakai nanya sama perawi, enggak. Nanya langsung ke mana? Ke sumber. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, bal sahihun. Betul. Hadis itu apa? Sahih. Memang saya yang sabdakan, kata Nabi kita. Karena udah sahih nih, Syekh Ahmad ngelanjutin lagi pertanyaan. Fasa'altuhu sallallahu alaihi wasallam, ya mumpung disayang. Mumpung disayang sama Nabi, ya, nanya apa aja diladenin. Iya, ya. Mumpung dia apa itu? Disayang. Iya. Kalau lagi santai. Kalau gendut kan nanya mulu, 4 kita. Iya. Mumpung Syekh Ahmad lagi di apa? Lagi disayang sama Nabi. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada Nabi an ada di hadhil ghazawat, tentang jumlah peperangan yang disabdakan oleh beliau ini.
Hal taqumu min sholatil fatih lima ugliqa marratan arba'u mi'ati ghazwatin? Apakah menempati, menyamai dari sholawat fatih 1 kali 400 kali perang? Am taqumu arba'u mi'ati ghazwatin, atau menyamai 400 kali perang likuli sholatin minasit mi'ati alfi sholatin, dari setiap sholawat fatih itu 600.000 kali sholawat. Ya salah kayak tadi tuh. Ya Rasulullah, penjelasan hadis ini berlaku nggak buat sholawat fatih? Artinya baca sholawat fatih 1 kali nilainya sama dengan 400 kali perang. Paham ya? 1 kali perang 400 kali haji. Atau 1 kali sholawat fatih ini nilainya 600.000 kali sholawat. Yang 1 sholawat nilainya 400 kali perang. Apa begitu penjelasannya? Paham ya? Yang tadi 1 kali sholawat fatih sama dengan 400 kali perang, atau 1 kali sholawat fatih sama dengan 600.000 kali 400 kali perang. Apa begitu penjelasannya? Wa kullu sholatin alan firodiha, dan setiap sholawat atas kesendiriannya arba'u mi'ati ghazwatin, itu sama dengan 400 kali perang. Mana penjelasan yang benar ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, inna sholatal fatih lima ughliqa bisiti mi'ati alfi sholatin. Membaca sholawat fatih 1 kali nilainya sama dengan 600.000 kali sholawat. Wa kullu sholatin minasiti mi'ati alfi sholatin bi arba'i mi'ati ghazwatin. Setiap 1 sholawatnya itu nilainya sama dengan 400 kali perang. Jadi bukan 400 kali perang itu sama dengan 1 kali sholawat fatih, bukan begitu. Iya, 400 kali perang dikali 600.000 kali sholawat. Karena 1 kali sholawat fatih kan 600.000. Gitu. Jadi 1 kali sholawat 400 kali perang, atau 1 kali perang 400 kali haji, kan gitu ya. Nah kalau 1 kali sholawat fatih 600.000 kali sholawat biasa, 600.000 dikali 400, 24 juta gitu. Berapa? Woi. 600.000 sama 400, 7 ya, nolnya ya. Nah, berarti 240 juta. Ah, iya. Jadi 1 kali baca sholawat fatih nilainya sama dengan 240 juta kali perang. Nah, sekarang dikali lagi 400 kali haji. 24 kali 4 96 miliar ya. Jadi 1 kali baca sholawat fatih sama dengan 96 miliar kali haji. Kalau ikhwan dikali 100.000, sama kayak tadi 9,6 bilion. Yang orang yang biasa nih 96 miliar. Kalau Bapak nih baca nih, ya beda. 9,6 bilion. Ya kan 100.000. 9,6 bilion kali haji. Gitu. 9,6 bilion kali haji. Dah, puyeng. Ya. Nah, 1 kali haji aja mahal ya. Ya nunggu lagi 15 tahun. Nah, ini 9,6 bilion kali haji. Makanya pantas kalau para wali-wali besar
Ini di padang mahsyar teriak kaget ya ketika mendapatkan penjelasan tentang sholawat fatih. Mereka bilang, ya Rabbana ma'a'taitana syai'an. Ya Allah, kalau dibandingin dengan sholawat fatih, kayaknya kami belum dapat apa-apa dah gitu ya. Ini yang teriak siapa ini? Wali. Sepertinya kami belum dapat apa-apa. Dah, ya mudah-mudahan ini bukan membuat kita bangga, tapi kita membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pilihan Allah kita menjadi salah satu pengamal sholawat al-fatih. Sebagaimana Syekh pernah bilang, inna a'maron nas zahabat majanan ila sahiba sholatil fatih. Semua umur manusia itu hilang sia-sia kecuali para pengamal sholawat al-fatih. Al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.